Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, udah lama juga ya nggak konten nih, untuk banyak hal yang sedang kita persiapkan Bapak Ibu, terutama karena sekarang saya melakukan pembinaan di dua hal, yaitu pemerintah daerah dan desa. Ya, pemerintah daerah dengan permasalahan efisiensi dan pemerintah desa dengan permasalahan terkait dengan peran BUMDes ya untuk pendukungan ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai saya mohon ya yang baru bergabung atau mungkin sudah biasa berlangganan, biasa subscribe, jangan lupa ya like, share, and subscribe ya. Kalau ada yang masih mau dipertanyakan silahkan bertanya ya, ada nomor HP saya, ada nomor email, alamat email ya. Dan sekali lagi terkait dengan materi bahasan hari ini ya yang ada di dalam konten YouTube saya, ini lebih ke buku ya, buku saya ya, buku bedah buku saya ya. Jadi mungkin tidak semuanya saya ungkap di sini ya. Bapak Ibu tetap harus membaca bukunya, harus beli bukunya juga ya. Bukan jebakan Batman Bapak Ibu ya. Ini kita lebih memberikan brainstorming ya, tetap yang inti-intinya akan tetap saya berikan. Cuma kan kalau seandainya dijelaskan semua di dalam YouTube mungkin tidak terlalu efektif ya, karena harus dibaca juga gitu ya. Jangan kita juga minim literasi ya. Jadi saya selalu membuat buku itu juga ada videonya, jadi ada kejelasan gitu ya. Karena kadang kan ada yang baca buku masih belum paham maknanya, atau mungkin sebaliknya ya, sudah ada YouTube-nya tapi kok kayaknya masih ada yang harus dijelaskan gitu ya. Jadi silahkan kalau ilmunya mau lengkap ya Bapak Ibu, silahkan beli bukunya. Tadi sudah saya promosi ya sebelum mulai di video YouTube-nya ya. Itu Bapak Ibu silahkan nanti bisa order ya ke kami ya, langsung ke HP saya boleh, ke email saya juga boleh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa di subscribe ya. Sebelum kita masuk, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita cerita-cerita dulu ya Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman desa ya. Kita ketahui bahwa sejak Undang-Undang 6 bergulir ya di tahun 2014, kita menginginkan pemerintah desa juga bangkit untuk melakukan inovasi, melakukan pengembangan dari sisi pemerintahan. Tapi itu juga bukan hal yang mudah Bapak Ibu ya, karena kita belum selesai satu, udah jalan lagi yang ke yang lain gitu ya. Pemerintah daerah belum benar-benar stable ya, belum benar stabil ya pemerintahannya ya, karena kita berharap dengan otonomi daerah pemerintahan itu bisa lebih stabil ya. Akan tetapi yang terjadi di dalam kurun waktu 20 tahun lebih ya, pemerintah daerah ini masih saja adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat, yaitu terutama dana transfer. Mengapa seperti itu? Karena memang seimbangan atau ketidakseragaman ya masing-masing pemerintah ya untuk menghasilkan resources atau menghasilkan penerimaan gitu ya, baik penerimaan maupun juga dari sisi human resources maupun juga dari sisi sumber daya alam ya, dari manusia dan juga dari sumber daya alam juga berbeda ya antar masing-masing pemerintah ya. Ini juga yang kita cukup menjadi tambahan PR lagi ya. Pemerintah daerah belum selesai, ini pemerintah desa nambah lagi, karena bukan hanya masalah di BUMD ya, masalah BUMN juga masih ada ya, tambah lagi nih BUMDes gitu ya. Jadi mungkin saya lebih menjelaskan lebih banyak dari sisi cerita ya, biar lebih mudah dipahami.
Ibarat seperti ini, ada mungkin seorang kakek gitu ya, seorang kakek yang menginginkan anaknya ya, jadi seorang bapak berarti ya, bapak yang menginginkan anaknya menikah gitu ya. Kemudian setelah menikah menginginkan punya anak. Nah, ketika punya anak ada cucu berarti ya, cucunya ini yang berbeda-beda, ada yang mungkin pinter, ada yang mungkin biasa-biasa aja, ada yang mungkin ya sama sekali tidak bisa apa-apa gitu ya. Si kakek ini bertanya, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Kenapa si kakak bisa lebih baik daripada si ade, atau si ade lebih baik daripada anak tengah ya, seperti itu. Nah, hal ini yang terjadi di kita gitu ya. Ada sebuah pertanyaan yang menanyakan kenapa BUMDes satu dengan BUMDes lainnya kok bisa beda. BUMDes yang satu bisa lebih jalan, yang satu lagi mati suri, yang satu lagi mungkin hidup segan mati tak mau. Ya, yang dipertanyakan apakah anaknya, ataukah orang tuanya, ataukah kakeknya yang ditanya. Ya. Nah, ini yang menjadi jawaban dari hal tersebut. Jika BUMDes memang tidak bisa berjalan, yang ditanya bukan BUMDesnya. Yang ditanya siapa pembinanya? Berarti pusat. Siapa yang menjadi perpanjangan tangan dari pembinaan dari pusat, yaitu daerah, provinsi, kabupaten kota, plus mungkin juga pemerintah desanya. Orang tua sebagai orang tua si anak tersebut. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama jangan menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Kita cari masing-masing sesuai dengan tusi dan kewenangan, kita gotong royong membangun ya. Karena sudah terlanjur. Tidak bisa kita bilang ya sudah bubarkan aja semua. Itu sama aja Bapak Ibu, ya sudah anaknya dibuang aja kemana, panti asuhan kayak gitu ya. Ya, atau mungkin di masal gitu, dikubur hidup-hidup, kan nggak mungkin juga. Itu selalu sadis. Nah, oleh sebab itu BUMDes ini kita anggap sebagai anak. Nah, sebelum kita keluar masuk ke dalam apa sih yang perlu kita persiapkan untuk anak kita berprestasi, maka mindset Bapak Ibu sebelum masuk ke sana, jadikan BUMDes ini adalah anak. Ya, mindset sebelum saya masuk ke YouTube, konten YouTube saya lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu, kita lihat bahwa secara data ya, dari 75.265 desa itu yang baru punya BUMDes itu sekitar 66.000 BUMDes ya. Dan juga lebih banyak aktif itu sekitar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera ya. Yang berbadan hukum masih sangat kecil nih, sekitar 27.000 ya. Nah, ini yang lain banyak mati suri. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian, sekitar yang sudah punya BUMDes dari 75.000 ya. Ini baru 66.000 BUMDes yang aktif ya. Ini data teman-teman BPKP dan Kemendes ya. Ya, 27.000 itu yang sudah berbadan hukum ya. Nah, kenapa saya mengangkat terkait dengan BUMDes? Karena ini banyak banget yang minta request sama saya, BUMDes gitu ya. Tapi saya tidak mau terjebak dalam hal yang masalah bagaimana penyertaan modalnya masuk ke BUMDes, bagaimana kode rekeningnya, bagaimana nanti di Siskudes, di Omspan. Mohon maaf, saya tidak akan menjelaskan itu karena itu mungkin kewenangan teman-teman di Kemendes atau teman-teman di Pemdes atau teman-teman yang memang berwenang untuk terkait dengan kebijakan dan regulasi. Saya lebih mengarahkan bagaimana sih kiat-kiat suksesnya BUMDes itu bisa jadi support ya untuk terkait dengan amanat Kepmendes, yaitu untuk swasembada pangan ya, dan tujuan terakhir adalah untuk makan bergizi gratis. Jadi saya tidak akan bicara masalah pengadaannya ya, iproknya atau yang lain-lain, saya tidak akan
bicara ke sana, saya hanya bicara terkait dengan bagaimana sih supaya kita bisa membuat BUMDes ini lebih sukses, yang mati suri bagaimana, yang memang sudah ada bagaimana, yang setengah-setengah bagaimana, dan lain-lain ya. Baik secara organisasi ya, baik secara pengelolaan keuangan, marketing, dan lain-lain. Nah, yang mendorong yaitu tadi ya Kepmendes 3 supaya teman-teman supaya lebih siap-siap ya, walaupun mungkin masih ragu, masih bingung, jangan mikir bingungnya ya teman-teman siapin dari sekarang karena waktu berjalan terus. Bingung tapi akhirnya tiba-tiba harus dipaksakan, teman-teman belum siap, BUMDes teman-teman belum siap. Nah, saat ini sambil menunggu atau sambil bingung sambil menunggu, teman-teman siapin BUMDesnya. Kalau memang belum baik, kita perbaiki. Kalau misalnya masih mati suri atau masih dalam bentuk TPK, itu urus sampai dengan bisa jadi BUMDes, atau BUMDesnya belum berbadan hukum, urus ya. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang? Jangan fokusnya berbeda gitu ya. Fokus yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan sekarang. Jangan fokusnya yang ditunggu-tunggu yang lain juga tidak kesampaian. Maka ya fokus, kalau memang teman-teman merasa ragu BUMDes teman-teman bisa melaksanakan hal ini, maka BUMDes teman-teman yang harus disiapkan dulu ya. Jadi ketika nanti ada regulasi tambahan atau yang lain-lain, teman-teman sudah siap, hanya tinggal melaksanakan dari sisi administrasi. Tapi kalau misalnya teman-teman menunggu ternyata tidak juga di action, tidak juga dilakukan, akhirnya yang terjadi terbirit-birit gitu ya, belum lagi harus ini harus itu gitu ya. Dan saya lebih mengarahkan kepada BUMDes karena BUMDes ini anaknya kita semua. Tadi kan saya sudah menganalogikan bahwa si BUMDes ini adalah anak ya, kami ya ini yang di pusat ya, mungkin si kakek dan si nenek yang ada ya, dan bapak ibu di pemerintah desa, pemerintah daerah adalah orang tua dari BUMDes tersebut ya. Jadi masa kita mau lebih mengandalkan anak tetangga ya, karena di dalam Kepmendesnya ada TPK dan ada koperasi. Masa kita lebih mau mengandalkan yang tempat lain daripada bapak ibu mengandalkan BUMDes bapak ibu. TPK itu adalah embrio, malah embrio gitu loh. Malah masa kita BUMDes ada terus dikasihnya ke embrio, kan nggak layak ya. Karena ini TPK yang berdasarkan Kepmendes 21 loh, bukan yang lembaga ya teman-teman ya. Silakan nanti kalau tidak percaya boleh ditanya juga dengan Kepmendes, maksudnya TPK yang mereka maksud apa ya. Tapi yang jelas itu yang mereka maksud adalah Kepmendes 21 ya, yang ada di Kepmendes 21 maksud saya. Nah, jadi mereka ini masih yang bentuknya poktan gitu ya. Kan ini memang mau menjadi embrionya BUMDes. Belum jadi BUMDes, masa kalian mau memberikan kepada yang embrio? Ibarat teman-teman udah punya anak malah mau ngasihnya sama yang masih janin gitu ya. Kan nggak mungkin. Ya, itu suatu yang kemunduran, dan itu adalah pilihan ketiga setelah ada koperasi di tengah-tengah tuh ya. Ada pilihan kedua adalah koperasi. Nah, nggak mungkin pemerintah daerah tidak punya koperasi. Nah, masa dikasih ke koperasi? Lebih baik teman-teman dari sekarang BUMDesnya yang diperbaiki. Jangan panik-panik terus. Kalau panik-panik terus nggak akan selesai-selesai actionnya gitu ya. Ayo sekarang kita mulai revitalisasi terkait dengan BUMDesnya. Karena lumayan besar, teman-teman di BUMDes akan diberikan 20%. Kalau 1 miliar ya rata-rata per desa, berarti 20% sekitar 200 juta. Dan itu cukup besar. Nah, 200 juta itu untuk apa? 200 juta itu adalah untuk modal teman-teman. Untuk modal teman-teman terutama untuk melakukan ketahanan pangan. Ya, di situ ada macam-macam ya, ada untuk persiapan si BUMDesnya. Ya, untuk modal si BUMDesnya nanti menjadi penampung. Ya, si BUMDes ini ya seperti judulnya adalah untuk ketahanan pangan, untuk lumbung padi, lumbung pangan ya. Ini kayak bulog ya, kayak bulognya di pemerintah desa loh teman-teman ya. Tidak mesti BUMDesnya jadi bercocok tanam, bukan ya. Tahu nggak bulog? Bulog tuh kayak dia adalah koperasinya, dia adalah Indomaretnya, Alfamartnya gitu ya. Jadi semua hasil-hasil panen teman-teman di
di pertanian itu di-pool di BUMDes ya, ditaruh di BUMDes. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada yang untuk ini ya, yang untuk MBG, tapi bukan hanya yang, kalau semua lebih baik, tapi kalau misalnya fokus ya, karena mungkin kami takutnya kalau semuanya nanti modalnya nggak cukup, cuma 200 juta beli beras semua udah habis Bu. Jadi yang mungkin teman-teman yang memang sudah sudah terdata ya, katanya yang terdata baru ikan katanya ya, belum yang lain ya, yang padi dan yang lain belum terdata. Nah, ini yang kita bina ya untuk menjadi ditampung barangnya di BUMDes gitu ya, ditampung di barangnya di BUMDes, di support mungkin pupuk dan lain-lain disediakan di BUMDes untuk mendukung ketahanan pangan ya. Ada pupuk, mungkin ada pakan, ada benih dan lain-lain ya, ini untuk mendukung ya. Kemudian ya ibarat tadi kita katakan kita adalah Indomaret, ada tos serba gitu ya, si BUMDes ini. Jadi dia menyediakan semua yang memang berkaitan dengan ketahanan pangan ya, dan juga sebagai ya tadi pengepul tadi sebagai agen distributor. Kalau memang tidak ada mendukung di BUMDesnya atau di pertanian peternakan yang ada di desanya ya, BUMDes ini bisa bekerja sama dengan pihak lain ya, bisa pemerintah desa lain ya, pemerintah daerah lain atau perusahaan lain untuk bisa menyediakan yang ada di BUMDesnya. Nanti semua yang ada, barang yang ada di BUMDes itu yang nanti akan diambil oleh agen-agen atau mungkin pengurus dari MBG gitu ya, sebagai bahan yang akan mereka olah untuk menjadi makanan dan yang akan dipersiapkan kepada siswa-siswi di sekolah. Jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi nggak usah panik BUMDesnya mau ngapain gitu ya. BUMDesnya jadi tos serba gitu ya, tos serba macem-macem yang mau dijual. Tapi yang terkait tahanan ya kan ada tuh di dalam Kepmendesnya jelas ya, pupuk boleh ya, benih dan segala macem. Nah, nanti yang sudah menjadi hasil panen juga ditaruhnya di situ boleh ya. Jadi nanti satu pintu saja ya, si koordinator MBG tinggal mengambil apa yang mereka butuhkan, beras ya, kemudian bahan-bahan makanan ya, seperti sayur, telur dan lain-lain, itu satu tempat saja ya. Itu fungsinya kenapa BUMDes ditaruh situ. Jadi 200 juta itu untuk modal itu, untuk kayak bikin tos serba itu ya, nyiapin pupuk, nyiapin benih segala macem. Malah kayaknya sih 200 juta malah kurang kalau memang benar-benar dilaksanakan. Tapi kalau benar nggak dilaksanakan, nah ini yang akan menjadi hal yang malah nanti ada fraud ya. Fraud itu ada sesuatu yang kecurangan seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang memang sama sekali desanya tidak mempunyai hasil ya, tidak mempunyai hasil pertanian, dia desa wisata, adanya cuma pantai doang gitu ya. Nah, ini fungsinya si BUMDes ini mencari atau kerjasama dengan beberapa pihak. Nah, untuk dan juga dilihat gitu ya, mana yang memang sudah masuk ke dalam pendaftaran dari pengadaan barang jasa seperti itu ya. Nah, ini juga perlu diperhitungkan dan dikoordinasikan, karena kita harus tahu biaya dari makan siang gratis ini cukup efisien ya. Ya, apakah dengan 10.000 itu memang cukup untuk membeli beberapa bahan ya untuk yang lain-lain. Nah, ini juga fungsinya BUMDes harus cukup kuat ya untuk menghitung berapa operasional dan berapa biaya produksi ya, maupun biaya untuk ya minimal BEP gitu ya, untuk mengeluarkan barang dari BUMDesnya ya, seperti itu. Selanjutnya ya, saya akan menjelaskan beberapa hal kenapa ini si anak kita ini, si BUMDes ini, kenapa sih tidak berprestasi ya di sekolah, berprestasi ya, atau mungkin masih mati suri. Tadi katanya ada yang bilang mati suri, ada yang hidup segan mati tak mau ya. Nah, penyebab pertamanya
minimnya partisipasi masyarakat ya. Kadang-kadang udah nggak ngerti deh apa sih isinya nih ya, mau ngapain gitu ya. Masyarakat banyak yang tidak memahami apa sih yang perlu dilakukan ketika ada BUMDes di desanya gitu ya. Jadi banyak yang tidak ikut berpartisipasi gitu ya. BUMDes yang berhasil, Bapak Ibu, kalau studi banding ya, studi banding itu nggak mesti harus jalan-jalan perjalanan dinas ya, bisa ngelihat di YouTube Bapak Ibu ya, bisa ngelihat di sosmed ya. Bapak Ibu lihat di sana peran masyarakat untuk membantu ya, atau berperan juga ya, mereka ikut juga dalam circle atau dalam perekonomian yang dilakukan oleh BUMDes dan pemerintah desanya. Ya boleh lihat tuh yang teman-teman di daerah-daerah Jogja ya, keren banget nih BUMDes di Jogja nih ya, apresiasi banget ya. Nah itu Bapak Ibu boleh dicek deh ya, ada desa Ponggol, desa yang lain-lain ya, itu mereka partisipasi pemerintah atau partisipasi masyarakatnya bagus ya, heha gitu ya. Nah di sana mereka ikut terlibat juga, mereka jadi jualan di wisatanya, jadi ada fotografer lah apalah gitu ya, kafe dan segala macam ya, dan berkembang banyak sekali sektor-sektor ekonomi yang terjadi gitu ya. Nah bagaimana di pemerintah desa itu bisa membangkitkan rasa cinta ya, atau rasa keinginan tahu aja terhadap apa yang mau dilakukan oleh pemerintah desa tersebut gitu ya, terutama BUMDesnya. Nah hal inilah yang kadang kita tidak tahu ya, kadang core bisnisnya aja nggak paham gitu ya, kita mau nih buat apa sih BUMDesnya gitu ya. Ya walaupun katanya serba ada, semuanya ada, boleh semuanya gitu ya, tapi apa sih yang mau dilakukan, itu mau ngapain? Akhirnya ujung-ujungnya cuma jadi jualan listrik, jualan voucher gitu ya. Ya kalau jualan listrik, jualan voucher kan nggak mungkin juga ada partisipasi besar dari pemerintah, maaf dari masyarakat gitu ya. Tapi kalau dibilang jadi toko serba ada, ini akan menjadi sentra gitu ya. Si BUMDes ini jadi bulog tadi yang saya katakan tadi, jadi toko serba ada, jadi agen, jadi distributor gitu ya. Maka semua hasil panen gitu ya, hasil karya gitu ya, mungkin di situ ada ekraf, ada kerajinan dan lain-lain, itu di-pool semua di BUMDes. Nah baru bisa kita katakan itu ada peran masyarakat ya. Bu SDM, oke. SDM SDM memang kita menjadi momok ya, menjadi PR bersama bagaimana suatu bisnis itu bisa jalan ya. Setelah kita menentukan apa core bisnis kita dan partisipasi masyarakat, maka kita perlu juga mempersiapkan ya SDM dan manajemen yang baik gitu. Apalagi ini usaha ya. Jika kita mau menghasilkan, kita perlu memang ada SDM yang kompeten. Nah makanya kita perlu ya, kalau seandainya ya SDM secara umum di desanya teman-teman itu tidak cukup atau tidak banyak yang kompeten ya, kita bisa melakukan yang pertama satu ya, BUMDes ini gabung dong, BUMDesma aja, biar kita nggak terlalu banyak butuh SDM yang besar. Kita bisa ngegabung modal ya dengan beberapa BUMDes, mau satu kecamatan lebih baik. Nah, minimal kan 2 ya BUMDesma itu ya. Nah, tapi kalau seandainya pun tetap mau sendirian, teman-teman harus punya modal yang kuat. Terutama teman-teman harus hire orang yang mampu nih, ya, konsultan atau mungkin SDM-nya dicari yang mumpuni dan digaji atau di hire ya, dikontrak lebih baik atau lebih cukup lah untuk gajinya mereka, dan
ya namanya mereka punya ekspor ya mereka harus dibayar dengan cukup baik gitu ya. Itu hanya dua, BUMDesma atau teman-teman membayar SDM yang cukup baik. Selain mereka juga di-hire, mereka juga harus teman-teman lakukan diklat secara berkala gitu ya. Ada regulasi apa, ada aplikasi apa, mereka harus sering-sering di-upgrade ya. Nah, ini juga menjawab keterbatasan modal dari akses pembiayaan ya. Kalau memang modal tidak terlalu besar, kita masuk aja ke BUMDesma ya, biar kerjasama gitu ya. Nah, yang kedua juga supaya pembiayaan ini juga tidak fokus hanya ya untuk yang kita anggap BUMDes kita ini masih belum cukup layak gitu ya, dari sisi SDM ya, dari sisi manajemen ya, akhirnya jadinya mati suri gitu ya. Tadi aja menentukan fokus aja masih belum baik gitu ya. Kemudian persaingan. Nah, persaingan pelaku usaha, koperasi, UMKM ya, usaha swasta. Nah, ini yang perlu kita tadi bersatu ya. Kalau dulu kita zamannya Orde Baru itu selalu digaungkan bahwa yang namanya lidi, kalau dia cuma satu buah gitu ya, satu batang, itu tidak akan bisa menyapu, tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan lebih efektif ya. Nggak bisa jadi 10 lidi, nggak, jadinya cuma lidi doang satu ya, paling cuma bisa mainin tuyul kali ya karena cuma satu batang lidi ya. Ya, tapi kalau dia beberapa lidi diikat, nah dia baru bisa melakukan fungsinya sebagai sapu lidi. Sama, jika BUMDes lemah, gabung yuk BUMDesma yuk ya. Oke. Atau mungkin bergabung atau bekerja sama secara inovasi, sesuai dengan judul saya, inovasi dan kolaborasi gitu ya. Nah, selanjutnya ya karena tadi SDM-nya juga kurang ya, partisipasi juga kurang, inovasinya juga kurang gitu ya, karena core bisnisnya juga tadi banyak yang tidak ada ya. Ya, bahasa kerennya kurangnya inovasi, teknologi ya untuk mengetahui tren dan hal-hal yang terkait dengan ekonomi atau terkait dengan pemasaran ya. Dan yang fatal juga terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, ini yang aduh, ini off the record jadinya ya. Banyak sekali yang BUMDesnya cuma nggak seberapa, cuma 500.000 kok Bu. Terus dilapor nggak? Enggak ya. Teman-teman ya, mau 500.000 kayak mau 50.000 kayak teman-teman tetap harus mencatat sebagai penerimaan. Kalau mau digulirkan lagi, mau menambah modal BUMDesnya lagi, catat juga. Tapi kalau misalnya mau disetor ke pemerintah desa, dilapor ke sana dan dicatat. Nah, teman-teman pemerintah desa juga kalau sudah menerima laporan dan menerima uangnya, dicatat juga, jangan tidak dicatat. Ini ada salah satu case kemarin itu dikasih ke ya kepala desanya dan tidak dicatat. Ya, kami tidak menindak karena kami hanya merekam dari Siskudes kemarin itu ya, tidak masuk ke PADesnya. Dan jangan sampai terjadi karena ada beberapa case kemarin juga ketika saya menjadi juri lomba Lomdeskel itu, gara-garanya cuma ada beberapa penghasilan desa itu tidak terlapor. Akhirnya ketika juri meng-cross check ya, ini malah menjadi pengurangan nilai. Nah, ini kan sayang sekali ya. Nah, teman-teman tolong pendapatan yang merupakan hak dari pendapatan desa, mau dari BUMDes dan yang lain-lain, tolong dicatat secara baik ya, apalagi di BUMDesnya. Nah, kemarin saya juga ada memberikan pilihan ya, ada yang membagikan aplikasi BUMDes. Silahkan teman-teman nanti bisa bertanya kepada DPMD-nya atau bertanya sama saya kalau memang DPMD-nya belum mendapat info ya. Ada yang membagikan aplikasi keuangan dan aset ya, dia malah punya ada asetnya ya. Mungkin nanti yang perlu
didanai mungkin terkait pelatihannya ya, karena aplikasinya gratis ya. Mungkin nanti masih ada biayanya, tapi kalau aplikasinya gratis ya. Tapi untuk pelatihan dan lain-lain itu memang ada biayanya ya. Nanti boleh ditanyakan ke DPMD-nya atau ditanyakan ke saya ya. Karena saya nggak endorse ini ya, cuma memberitahu saja, siapa tahu ada yang membutuhkan. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa ya, silahkan saja ya, karena banyak sekali nih permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah kemarin itu ada yang mau kerjasama, mereka malah ada asetnya juga. Nah saya seneng nih, aplikasinya plus nih ada asetnya juga, karena aset itu kan nanti akan mencatat terkait dengan stok of name gitu ya, barang-barang yang ada. Apalagi kalau nanti fungsinya ada seperti toko serba ada nih, ini harus ada asetnya ya, harus ada yang mencatat aset-asetnya. Nanti waduh, hilang semua lagi nanti barang yang harus dijual gitu ya. Nah seperti itu ya. Pemerintah desa kurang aktif mendukung BUMDesnya ya, ini udah satu paket tadi dengan minimnya partisipasi ya, tidak adanya sinergi antara BUMDes dan program pembangunan desa. Nah ini ya, karena memang juga tidak tidak korelasi nih ya, akhirnya tidak juga tersambung ya dengan perencanaan pembangunan desanya ya. Kurangnya akses pasar ya, ini banyak sekali kebingungan ya, sudah jadi bulog jadi jadi agen, tapi mereka bingung nih masarinnya seperti apa ya. Malah saya ada beberapa kasus ya, karena kami melakukan pembinaan ya kepada ya, ada beberapa desa di daerah timur sana, kita suruh untuk menanam gitu ya, dan mereka ketika panen ini nggak tahu jual kemana gitu ya. Jadi pas lagi kita turun, kita suruh beli semua hasil panennya ya, habislah uang SPP desa kami gitu ya. Bercanda ya Bapak Ibu ya, memang iya ya, karena memang mereka bingung mau marketingnya kemana gitu ya. Nah ini jangan sampai juga terjadi kepada kita ya, terutama pada BUMDesnya ya. Ini setelah banyak barang di dalam BUMDes, terus BUMDesnya bingung, nggak bisa memutar lagi ya, karena dia sudah terima barang, dia harus bisa juga mengeluarkan barang. Ini luar biasa sekali ya. Ini juga akan mengurangi praktek ijon ya, terus kemudian pinjol mungkin juga ya, karena nanti kedepannya kita akan bantu teman-teman ya. Saya hari Selasa kalau nggak salah ya, nanti mungkin juga akan ngobrol juga sama teman-teman bank ya, untuk membantu ya. Mungkin juga membantu permodalan, membantu manajemen ya, membantu juga terkait dengan pelatihan SDM di BUMDes. Kita keroyok bareng-bareng deh teman-teman di desa dan di BUMDes ya, supaya bisa lebih baik lagi ya. Ya pasti win-win solution ya, mereka mungkin butuh sebagai agen-agennya mereka juga ya, di pemerintah desa ya, karena mereka nggak mesti harus bikin kantor cabang bank ya, mungkin bisa kerjasama juga dengan BUMDes. Ini luar biasa nih yang BUMDes nih nanti ya, mungkin bisa jadi agen bank ya, karena sudah ada juga ya kayak beriling gitu ya, Laku Pandai dan lain-lain. Nah ya, nggak hanya, tapi bisnis nggak hanya cuma voucher sama itu ya, voucher listrik dan voucher HP ya, Nah ini yang kita coba nanti akan keroyok ya, bareng-bareng ya, sama-sama semua ya. Kemudian kendala infrastruktur, kendala infrastruktur ya, ini juga kita coba upgrade ya. Kemarin itu ada sekitar 6% masih ya, kurang lebih ya, masih ada yang belum ada akses listrik ya, sekitar 8.000 desa kalau nggak salah itu ya. Nah itu yang nanti juga akan kita dorong, dan ada beberapa yang belum juga ya, sekitar 25-30% mungkin ya, yang belum akses internetnya baik ya. Nah ini tolong sekali, terutama teman-teman di daerah Sumatera ini jangan sampai nggak ada dong ya, karena kami tahu ya, kalau masalah akses internet dan listrik itu tidak ada data kalau Sumatera itu masih low ya, mungkin masih kalau ada tapi tidak banyak ya, mungkin masih di daerah yang seberang laut gitu ya, tapi rata-rata hampir 90% itu sudah cukup baik ya. Jadi tolong juga diperhatikan ya untuk pengembangannya.
Nah, tujuan dan manfaatnya kita berharap ya BUMDes ini bisa menjadi ya tadi Bulog ya. Kalau saya gampang mengingatnya adalah sebagai Bulog aja deh ya. Badan usaha logistik ya. Ya. Teman-teman sebagai ketahanan pangan, tulang punggung ketahanan pangan nasional ya. Kemudian juga supaya juga bisa sama-sama nih. Jadi BUMDes ini jangan dianggap cuma suatu lembaga di desa, tapi milik bersama, milik pemerintah desa, milik masyarakat. Ya sama-sama di situ. Kalau memang nggak ada modal, yuk sama-sama yuk, sukarela juga boleh lah, bantuin stok opname, bantuin juga apa namanya ngitung-ngitungin ya, ngitungin modal boleh, ngitungin keuntungan juga boleh ya. Kalau keuntungan rame-rame yang nentuin mau ya, tapi kalau ngitungin stok opname rada-rada nggak mau juga ya. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya semuanya kita kerjasama. Kalau memang SDM kurang, gajinya juga kurang gitu ya, ya kroyok sama-sama lah. Kalian kroyok juga di bawah, kami juga akan membantu juga di atas. Kita kroyok yang punya modal, yang punya skill ya, kayak bang itu kan punya skill ya untuk membawa narasumber atau pakar-pakar untuk membantu bisnis kita ya. Selanjutnya solusinya, nah solusinya tadi sebenarnya sudah saya jawab ya. Pertama, yang paling utama adalah peran kepala desa. Nah, ini peran kepala desa dalam memajukan pengelolaan BUMDes. Untuk solusi memajukan BUMDes ya atau BUMDes bersama ya, yang pertama adalah peran kepala desa pastinya ya, karena sebagai pengelola dan pembina BUMDes ya. Beliau sebagai inisiator ya, menetapkan kebijakannya, menentukan fokus usahanya apa ya. Ini makanya banyak yang bingung fokus usaha. Berarti itu dari awal belum ada pengarahan mau jadi apa nih. Karena kan ini bagian dari visi misinya Pak Kades ya. Menentukan BUMDesnya mau fokus usaha apa. Sebagai fasilitator dan pendukung operasionalnya, memfasilitasi ya mungkin peningkatan SDM juga ya. Dan juga yang melakukan ya kerjasama, inovasi ya, ini Pak Kadesnya nih. Jadi jangan dilepas aja udah dikasih penyertaan modal sudahlah gitu ya, Pak Kadesnya nggak ada ikut campur ya, nggak mungkin juga ya, karena ini adalah kewenangan dan juga merupakan bagian dari visi misinya kepala desa gitu ya. Ketika terpilih ya, ini akan memajukan desanya seperti apa. Jangan dibiarkan gitu ya. Ibarat ya tadi kita katakan tadi, sekali lagi fokus BUMDes itu adalah anak. Ya nggak mungkin udah ada anaknya terus ya udah biarin aja anaknya sana ya, bapaknya nggak mau tahu gitu ya, kan nggak mungkin juga gitu ya, nggak mau tahu bapaknya ya, pokoknya harus berhasil aja anaknya sekolah. Nah ini nih parenting kita juga udah jauh akhirnya ketika dalam pemerintahan juga sama. Di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga saja kita tidak seperti itu nih ya, si bapak tidak peduli, yang penting emaknya aja deh udah yang ngurus gitu ya, atau anaknya suruh les sendiri gitu ya, belajar sendiri ya. Nah ini yang terjadi ketika tidak ada peran bersama, akhirnya ya si anak ini ya itu tadi tidak berprestasi. Makanya bisa dibanding-banding, kenapa anak yang satu bisa yang satu nggak bisa ya, karena anaknya sendiri yang cari solusi gitu ya, cari supaya berprestasi, bukan standar pendidikan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidik, itu standar anaknya pasti. Standar anaknya pinter semua ya, walaupun dengan bidang masing-masing. Ada yang mungkin bidangnya dia sukanya seni, ada yang mungkin bidangnya sukanya eksak, tapi semuanya pasti berprestasi kalau orang tuanya mendampingi, mendidik. Nah, ketika ada pertanyaan, BUMDes sebagai anak kenapa tidak sama? Nah, berarti kita sebagai orang tua itu tidak mendidik, tidak mendampingi. Nah, tadi makanya yang paling utama adalah peran kepala desa. Selanjutnya adalah ya peningkatan SDM, karena kita tahu tadi SDM-nya masih belum baik gitu ya. Nah, ini kita arahkan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, pendampingan, atau mungkin panggil ekspor ya, sama-sama ya.
dari Bapak Ibu action, kami juga mencari action di atas ya. Nanti makanya tadi saya bilang kami coba kolaborasi apakah dengan bank ya, karena mereka juga banyak expert ya untuk mendampingi ya, seperti program-program usaha juga mereka ada, kur dan lain-lain ya. Ini bisa teman-teman lakukan kolaborasi dan kerjasama ya, melibatkan ahli ya, mengadopsi teknologi ya. Tidak mesti juga teman-teman harus, maaf ya, tidak ada ide gitu ya. Kita bisa ngelihat di YouTube teman-teman, mau dari dalam negeri mau dari luar negeri ya, untuk menghasilkan ide inovasi. Itu tidak mesti teman-teman harus studi banding, harus berpikir keras, bertapa di gunung mana gitu ya, supaya saya pengen BUMDes saya berhasil, saya harus mencari ide gitu ya. Nggak mesti juga. Nonton sosial media juga boleh ya. Makanya sosial media Bapak Ibu ya, tolong follow-nya ya, atau yang diikuti itu jangan yang aneh-aneh, yang bermanfaat ya. Hiburan boleh, tapi lebih banyak konten yang memang bermanfaat buat kerjaan, buat pengembangan pribadi gitu ya. Seperti akun YouTube saya. Saya bukannya ini ya. Ya beneran teman-teman ya. Boleh kalau cuma hiburan boleh, tapi perbandingannya hiburannya itu cukup 10-20%. Yang lainnya itu kalau teman-teman mau kualitas hidup baik, mau kualitas pemerintahan atau kualitas yang lain juga baik, sebaiknya carilah yang diikuti itu yang baik-baik juga gitu loh ya. Konten-konten yang diikuti juga lebih baik. Jadi ketika nanti kan ada tuh ya teknologi inovasi desa, ada bagus nih kontennya, follow gitu. Nanti dia akan, ketika dia ada upgrade gitu ya, ada update juga terkait dengan beritanya, dia keluar tuh ya, subscribe, ikut ya, otomatis. Ada dari HP Bapak Ibu atau dari laptop Bapak Ibu ada notifikasi menyatakan Bu Ira upload nih, atau mungkin dari desa mana upload ya, Bapak Ibu bisa lihat mereka lagi gini lagi gitu. Jadi seperti itu ya. Nah nanti mungkin ada info-info juga, atau mungkin nanti bikin grup gitu atau kenalan ya. Ayo dong, kita tidak akan bisa bekerja ini sendiri. Makanya mungkin teman-teman pemerintah daerah paling sering ya saya bikinin grup ya. Bagaimana rasanya setelah masuk ke dalam grup? Kalian, mungkin saya juga nggak bisa solutif ya, karena saya juga walaupun praktisi juga sebagai yang ada di APBN, tapi kan nggak semua kerjaan daerah atau desa saya lakukan. Walaupun juga saya pembuat kebijakan, saya hanya bisa ngayal apa yang kalian akan lakukan. Tapi ketika teman-teman sharing di grup ya, itu akan menambah tidak hanya persaudaraan, tapi juga ternyata bisa ya diimplementasikan. Saya sama-sama provinsi, saya sama-sama kabupaten, saya yang desa gitu ya. Tolong ya, kita nggak bisa kerja sendiri. Minimal BUMDesma atau minimal kita bikin grup ya, untuk bisa saling sharing, mau inovasi, mau kerjasama, mau teknologi dan lain-lain ya. Kemudian pendampingan kalau memang ada teman-teman juga ya bisa bantu ya untuk mendampingi terkait dengan usaha ini juga ya. Nah kemudian tadi juga kita katakan bahwa solusinya adalah peran masyarakat ya, terutama nih peran masyarakat ketika masuk ke Musdes ya, di tahapan perencanaan itu diidentifikasi potensi kebutuhan desanya, kebutuhan dulu nih, kebutuhan teman-teman ya, bukan potensi ininya ya, potensi keuntungan, bukan ya, potensi kebutuhan dulu, desanya tuh butuh apa ya, gali dari masyarakat. Kita pupuk mahal, yuk kita cari yuk kerjasamanya yuk gitu, yuk kita produksi, siapa yang bisa produksi, Karang Tarunanya bisa kah gitu, atau mungkin ada UMKM yang bisa kita kerjasamakan, ada desa lain, ada ini, ada itu ya. Itu yang dicari adalah ketika kita mengidentifikasi potensi ekonomi, adalah kita mengidentifikasi kebutuhan desa kita. Jangan desa kita butuh pupuk, butuh benih, butuh apa, itu tetap saja yang nyari sendiri si petaninya, si nelayannya gitu ya. BUMDes garda terdepan untuk
mencarikan dan cari yang harga murah tapi berkualitas, tapi ya jadi satu pintu. BUMDesnya dapat untung, nelayan, petani, peternak tidak capek-capek jauh ya. Kalau bisa diproduksi di situ juga, jadi saling sharing ya, sama-sama menguntungkan. Atau kita cari solusi bersama, yuk masyarakat, yuk gimana yuk kita cara bikin pupuk yang baik dan benar nih, kita belajar yuk di YouTube, atau kita cari yuk, ada minta bantuan, Bira ada nggak yang bisa bantuin kami ngelatih nih bikin pupuk gimana yang baik dan benar, pupuk apa gitu ya, atau cari di mana pupuknya ya. Kalau cari pupuk saya nggak tahu ya. Ya kalau hanya untuk mencari pelatihan mungkin kita bisa kolaborasikan dengan beberapa lembaga gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, jangan kebingungan core bisnis, jangan kebingungan mau fokusnya potensinya apa, mau fokusnya apa, itu bingung. Gampang teman-teman, cari dulu kebutuhannya apa, tanya itu sama masyarakat butuh mereka apa butuhnya mereka, kita jadikan bisnis di situ ya. Jangan takut sama persaingan. BUMDes itu bisa mengatur, mau agak-agak monopoli sedikit juga nggak apa-apa lah ya. Karena kan sama-sama, kita kan ngerasain bersama gitu kan ya. Iya. Nah nanti baru kita kembangin apa mau jual secara online kalau memang sudah swasembada gitu ya. Nanti kedepannya lagi juga UMKM kita ini kan jadi nanti kayak Deskranada gitu ya. Semua hasil-hasil kerajinan ibu-ibu PKK, ibu-ibu UMKM itu bisa disatukan di BUMDes. Oke. Selanjutnya juga si masyarakat ini juga bisa membantu merencanakan rencana usaha, karena kan dia masuk di dalam MUSDes, di dalam RPJMdes, di dalam RKPdes gitu ya. Jadi benar-benar kita dari awal itu sudah tahu mau ngapain. Ini kadang-kadang bingung sendiri gitu ya. Nah, satu lagi, Bu, modalnya kurang. Ajak masyarakatnya. Jangan underestimate sama masyarakat kalian, ya. Masyarakat Indonesia itu banyak loh yang kaya gitu ya. Tapi kadang ya tidak perlu kan harus pamer semua, malah kadang-kadang yang pamer tuh ya banyak kasus malah ya. Malah yang tidak pamer coba ajak. Mau nggak mereka juga kolaborasi dengan BUMDes untuk bantu ya nambahin modal kah, ataukah mungkin bantu untuk membantu terkait dengan skillnya mereka, kolaborasi bagi hasil dan lain-lain dengan BUMDes. Ya kok gitu aja repot ya. Kenapa nggak terpikir dari kemarin-kemarin ya? Ajak masyarakat sama-sama, jangan kerjain sendiri, bingung sendiri, BUMDes sendirian, gak ada pemerintah desa bantuin, gak ada masyarakat desa ya bantuinnya, pantesan dia bingung, pantesan dia mati suri ya. Sama nih, boleh diterapin di anak juga. Anak kenapa nilainya jelek? Ya mungkin gak ada yang bantuin, ibu gak bisa ya mungkin bantuin kakaknya ya, bantuin saudaranya leskan kalau memang punya uang. Nggak ada ya mungkin lesnya online yang agak-agak murah sedikit. Jadi apapun kita bantu, atau mungkin kerja kelompok doang juga boleh lah, yang penting anak kita bisa maju. Nah sama kita juga tadi saya sudah menjelaskan bahwa mindset kita buatkan BUMDes itu seperti anak, biar kita sayang dengan BUMDes kita. Kalau nggak akan bisa maju ya. Kemudian melakukan riset pasar. Nah ini sudah agak-agak expert nih ya. Setelah teman-teman sudah tahu potensinya, sudah tahu yang bakal mau dikembangkan, itu kita bisa melakukan analisis pasar. Nah ini saya tidak terlalu banyak, nanti kalau lebih baiknya teman-teman harus baca bukunya ya biar baik. Selanjutnya kita bisa melakukan pemanfaatan teknologi dan digital ya. Ini kita bisa menggunakan sistem-sistem aplikasi. Tadi saya juga sudah jelaskan ada ya terkait dengan aplikasi BUMDes ya, mungkin juga terkait dengan aplikasi manajemen dan pemasarannya ya, silahkan saja ya.
Selain penguatan dari profesionalisme tadi dari tokoh-tokoh masyarakat ya atau pengusaha-pengusaha yang ada di desa Bapak Ibu, kita juga perlu siapkan ya, itu adalah terkait dengan SOP ya, SOP dari tugas di BUMDesnya ya. Kemudian penguatan SDM-nya ya, kalau memang benar-benar mau direorganisasi dengan beberapa hal ya untuk rencana bisnis, ini juga kita melakukan, kalau bisa nanti juga perlu diaudit ya, diaudit secara internal dan eksternal secara berkala ya. Nanti kalau sudah baik ya, minimal tadi dari inspektorat melakukan pengawasan. Nah kemudian juga terkait dengan evaluasi ya untuk unit usaha tersebut ya. Selanjutnya adalah penguatan dari sisi pemasaran. Nah ini pemasaran juga kita perlu ya. Walaupun ini kita fokus untuk MBG, tapi kalau teman-teman mau juga untuk pemasaran, siapa tahu bersuasembada ya terkait pangan atau mungkin pupuk dan lain-lain, ini teman-teman juga bisa melakukan penguatan untuk distribusinya ya. Selain itu ya, selain pemasaran juga kita perlu juga untuk melakukan ya seperti peluang usaha baru ya, mungkin entah itu dari sisi jenisnya, target pasarnya, dan mungkin juga rencana untuk proyeksi keuntungannya apa gitu ya. Nah selanjutnya terkait dengan penyusunan atau kelayakan usaha ya, ini juga perlu kita siapkan teman-teman ya. Seperti terkait dengan penyelarasan regulasinya ya, penguatan tata kelolanya ya, dan dari sisi penguatan SDM maupun juga dari sisi optimalisasi asetnya ya. Kalau memang BUMDes itu bisa mengelola aset, ini lebih baik lagi ya. Ini kita lakukan sesuai dengan yang memang dipunyai oleh BUMDes tersebut ya. Nah selanjutnya juga terkait dengan mengelola resiko. Nah ini pembahasan selanjutnya teman-teman. Jadi kita masuk dulu yang ini dulu ya, yang strategi, baru kita nanti masuk ke yang resiko ya. Untuk strategi ya, strategi swasembada ya, ini kita mengumpulkan beberapa hal ya, terkait juga dari sisi peningkatan SDM pastinya ya. Selain tadi ini dua bahasan ya, terkait juga BUMDesnya, terkait juga dengan yang mau diusahakan yaitu ketahanan pangan. Yang pertama itu dari sisi SDM, tadi kita katakan, sekali lagi saya katakan, pilih orang berkualitas, no nepotisme ya. Kemudian juga diversifikasi ya untuk sumber pangannya ya, apa saja ya, mungkin tidak hanya telur ya, nanti mungkin ada ayam, ada bebek ya, itik ya, kemudian juga sapi, ikan ya. Ini harus sangat bervariatif. Saya cuma bisa katakan bahwa anak-anak zaman sekarang nih gampang bosen, apalagi kalau udah itu saja, walaupun makanannya bergizi dan enak, dia bisa aja bosen, ujung-ujungnya makan mie instan. Ya apalagi yang setiap hari dia temukan. Nah ini tolong dievaluasi sekali ya, karena kita sudah sudah berkorban cukup besar ya untuk efisiensi dan lain-lain. Jangan sampai tidak efektif hanya gara-gara anak-anak bosen dengan makanannya ya, bosen dengan menunya ya, karena ya kami desanya cuma bisa menyiapkan telur tiap hari ya, telur diorak-arik, telur diceplok, telur di mata sapi ya, semua telur gitu ya. Nah ini jangan sampai seperti itu juga ya, perlu diversifikasi untuk sumber pangan makanannya ya. Kemudian penerapan teknologi pertaniannya ini ya mungkin dari hortikultura ya, kemudian juga dari sisi yang lain-lain lah yang mungkin ya, saya mohon maaf tidak terlalu paham terkait dengan pertanian, tapi mungkin bisa ya mungkin dari sisi teknologinya ya, cara bertanamnya dan lain-lain ya, ini bisa lebih dikelola gitu ya. Kemudian juga penerapan sumber daya alamnya ya, ini untuk yang berkelanjutan ya, kemudian infrastruktur pertaniannya ya, pemberdayaan ekonomi desa ya, peran
dari lembaga terkait ya, peningkatan ketahanan pangan melalui kearifan lokal, peningkatan sistem penyuluhan pertanian ya, kolaborasi dan kemitraan, dan pendekatan partisipatif, dan yang terakhir pasti harus dimonitoring dan evaluasi. Nah, kemudian ancaman pada usaha BUMDes ini mungkin teman-teman sudah tahu sendiri dan sudah merasakan. Ya, sekali lagi keterbatasan SDM ya, SDM. Ya. Masalah internal tata kelola ya, makanya kita perlu reorganisasi manajemen organisasinya ya, kemudian pengelolaannya ini perlu diperbaiki ya. Kemudian persaingan pasar ya, kita jangan berpikir pasar kita cuma di dalam ya, cuma UMKM, cuma koperasi, atau di dalam Pemda, di dalam kabupaten, di dalam desa. Kita punya pasar seluruh dunia ya. Makanya nanti ke depan ini perlu belajar teknologi, belajar digitalisasi ya. Pasar itu besar, kita bisa jualan sedunia malah ya, bukan se-Indonesia lagi ya. Jadi nggak usah takut di sini jualan keripik pisang, tetangga jualan keripik pisang, UMKM jualan keripik pisang. Ya sudah, memang kabupatennya atau desanya memang ya penghasil keripik pisang. Udah. Ya, nanti orang nyari keripik pisang di kabupaten X gitu ya, atau di desa atau kecamatan X gitu. Sudah, tidak perlu kita merasa bersaing dan perlu harus saling ya iri-irian, santet menyantet gitu ya. Ya, ini kurang baik seperti itu ya. Jadi lebih baik daripada dananya buat nyantet atau buat bersaing, lebih baik belajar digital. Ada yang gratis banyak, belajar nggak gratis juga ada kok ya. Biasanya ikut komunitas, makanya sering-sering kalau nonton nonton sosial media itu cari yang bermanfaat. Mereka banyak kok yang membagi ilmunya ya, menggunakan AI atau digital itu seperti apa ya, supaya bisa teman-teman menjual ya, mungkin pakai Meta Ads, promosinya dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya terkait dengan perubahan regulasi dan kebijakan ya, ini kadang-kadang ini nih ya bikin panik ya. Ya sudah, saya tidak mau panjang-panjang kalau yang itu. Kemudian keterbatasan teknologi dan inovasi ya, ini jangan pelit-pelit ya, dapat permodalan jangan habis begitu aja, mendingan cari teknologi yang baik ya, cari aplikasi yang baik ya. Kalau mau mau konsultasi masalah aplikasi boleh nanti bersama saya ya, boleh ya, di luar YouTube-nya maksudnya ya. Kemudian kendala infrastruktur akses transportasi ya, ini yang memang menjadi kendala cukup lumayan ya. Nah, ini juga perlu kita kerjasama mungkin ya, sewa, ada mungkin masyarakat yang punya truk atau punya angkutan ya, yang bisa kita kerjasamakan. Jadi tidak mesti beli ya, kalau memang belum punya uang gitu ya, mungkin kerjasamakan ya untuk penyewaan dan lain-lain. Kemudian faktor lingkungan dan sosial, dan fluktuasi ekonomi dan pasar ya, keadaan inflasi, keadaan ya efisiensi ini juga agak mengguncang ya di dalam ekonomi masyarakat seperti itu. Nah, untuk mengatasi ancaman dari usaha BUMDes ini perlu peningkatan tata kelola kepemimpinan ya, mulai dari kepala desa sampai dengan pengurusan, sampai dengan penasehat, pembina dan lain-lain yang ada di BUMDes. Kemudian dianalisis nih resiko ya, dianalisis dan diidentifikasi resiko yang ada ya. Kemudian setelah diidentifikasi dan dianalisis, kita menyusun bagaimana cara memitigasi ya. Jadi kita ngayal dulu nih, kira-kira kalau seandainya saya jualan beras, misalnya jualan beras, jadi penampung berasnya para masyarakat yang ada di desa. Lalu ini kualitasnya beda-beda atau mungkin juga harganya beda-beda. Nah, ini seperti apa? Ya, setelah kita analisis ya. Nah, yang untuk MBG modalnya berapa? Mampu nggak untuk yang kualitas nomor 1? Oh, nggak bisa, bisanya nomor 3. Berarti yang kita pakai adalah yang punya petani yang nomor 3.
Nanti iri-irian nggak? Nggak bakalan. Kalau harganya nggak masuk ya nggak bakal ngiri. Ya berarti yang lain yang memang kualitasnya lebih besar misalnya atau lebih tinggi itu bisa BUMDes jual secara umum. Mau online, mau langsung di pasar juga boleh. Nah, seperti itu contoh ya. Ya, ini nggak ada iri. Kok apa kami nggak dibeli ya? Mau nggak dibeli segitu kan nggak mungkin. Ya. Jadi makanya harus diidentifikasi, dianalisis. Kalau nggak ada data, nggak ada yang dianalisis, bagaimana jawab komplainan orang? Kenapa saya kok nggak dijadikan pemasok misalnya seperti itu, ya? Kemudian setelah kita sudah bisa merancang ya mitigasi resiko dari bisnis, ya, maka kita bisa melakukan inovasi, ya. Misalnya, oh ya ini berasnya bisa kita kirim ke Jakarta. Kami soalnya nggak punya nih teman-teman ya. Teman-teman kalau ada yang mau bantuin Jakarta boleh ya kerjasama ya. Jakarta aja tenang-tenang nih. Ya, untuk program ini gitu ya. Atau mungkin jualnya secara online gitu ya, boleh ya. Kemudian yang terakhir pastinya setelah semua dilaksanakan harus transparan, terutama ke masyarakat. Harus akuntabilitas. Akuntabilitas itu maksudnya apa? Tercatat dan juga punya bukti. Ya, bukti-buktinya berupa SPJ, berupa kwitansi, faktur, kontrak. Itu namanya bukti pertanggungjawaban yang kita sebut dengan akuntabilitas. Setelah ada bukti baru ditata usahakan dan dilaporkan. Tata usaha itu dicatat, dilaporkan gitu ya dalam bentuk laporan keuangan. Setelah itu kita sampaikan kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat. Nah, ini kami sudah melaksanakan kegiatan 6 bulan sekali atau 1 tahun ya. Nah, silahkan ini untuk pertanggungjawabannya. Jadi gitu ya teman-teman, cara mengatasi ancaman, cara mengatasi solusi untuk BUMDes supaya bisa lebih maju, supaya bisa lebih baik lagi. Nah, untuk hal-hal lain ini teman-teman bisa baca bukunya ya, karena kayak analisis yang lain-lain itu bukan sulit ya, terlalu panjang kalau saya ceritakan di sini. Namanya juga cuma bedah buku teman-teman ya, ini juga sudah 1 jam saya menjelaskan ya. Silakan dibaca aja bukunya, silakan dibeli ya. Tapi yang jelas ini kisi-kisinya nggak mau beli juga sih nggak apa-apa, terserah. Ya, ini juga sudah kalau merasa sudah cukup silahkan. Tapi kalau mau lebih dalam lagi bagaimana cara analisisnya, bagaimana untuk yang resiko-resikonya ya caranya, ini bisa baca dari buku saya ya. Demikian yang saya bisa sampaikan teman-teman sekalian ya. Terima kasih ya. Mohon di like, share, and subscribe ya, terutama jika memang teman-teman menganggap konten ini bermanfaat dan juga ingin berbagi kepada yang lain ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Bye. Sampai ketemu lagi.